Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Mulyasjati dengan NPM 411-821-911-80-250 dari kelas Paralel 7. Di sini saya akan mempresentasikan doping. Next. Pengertian doping menurut beberapa sumber, diantaranya yang pertama, doping menurut bahasa Inggris. Di sini saya sudah mentranslatekan. Doping menurut bahasa Inggris adalah campuran candu dengan narkotika berkonsentrasi tinggi. Pada awalnya, penggunaan doping ini hanya digunakan pada pacuan kuda di Inggris. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 22, doping adalah penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Yang ketiga, menurut IOC atau disingkat International Olympic Committee pada tahun 1990. Doping adalah upaya meningkatkan prestasi dengan menggunakan metode atau zat yang dilarang dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Next. Nah, di sini ada zat atau metode yang dilarang. Yang pertama adalah glukokortikoid. Salah satu bentuk hormon stres yang terkait dengan kortisol. Bagi para atlet, zat doping ini dapat membuat mereka lebih prima saat bertanding dan merespon sesuatu dengan cepat. Yang kedua, narkotika dan cannabinoids narkotika. Penggunaan zat ini tentu sangat dilarang karena bisa menghilangkan rasa nyeri saat bertanding, misalnya saat digunakan saat pertandingan tinju atau gulat. Yang ketiga adalah stimulan, dapat meningkatkan kondisi psikologis para atlet. Atlet akan menjadi lebih fokus, perhatian, dan energi yang lebih besar. Stimulan dapat memberikan semangat untuk atlet yang bertanding selama berjam-jam. Yang keempat, diuretik. Zat diuretik membuat seseorang menghasilkan lebih banyak urin. Dengan banyaknya cairan yang keluar dapat menurunkan berat badan atlet sebelum kompetisi. Next. Yang kelima, hormon dan modulator metabolik. Obat ini juga bekerja untuk mencegah kerusakan otot para atlet dengan menurunkan jumlah hormon dalam tubuh. Misalnya menurunkan jumlah hormon kortisol atau hormon stres dalam darah. Jika menggunakan ini, para atlet lari cepat tidak harus mengeluarkan tenaga terlalu besar. Yang keenam, beta strip 2 agonis. Beta strip 2 agonis biasanya ditemukan di inhaler untuk penyakit asma. Zat ini berfungsi untuk mengendurkan otot-otot saluran bronkial yang menghubungkan tenggorokan ke paru-paru ketika terserang asma. Namun, WADA pun tidak mengizinkan pemakaian inhaler pada atlet yang asma. Beta strip 2 agonis yang menggunakannya tidak dihirup dapat memberikan efek pencegahan kerusakan otot. Dengan memblokir kerusakan otot, daya tahan tubuh atlet akan meningkat. Yang ketujuh, hormon pertumbuhan dan peptida. Hormon pertumbuhan merupakan zat yang utama untuk membentuk tulang dan otot. Zat lain yang sejenis yaitu eritropoietin atau dikenal EPO. EPO akan memberikan sinyal pada tubuh untuk memproduksi sel darah merah. Sel darah merah dapat membawa lebih banyak oksigen ke otot sehingga meningkatkan kinerja atlet. Yang 8 yang terakhir, agen anabolik. Penggunaan
Gen anabolik dilarang karena dapat meningkatkan kinerja atlet. Salah satu kelompok obat ini steroid androgenik bekerja dengan meningkatkan reseptor androgen tubuh. Next. Nah, di sini ada tes deteksi doping terhadap atlet. Yang pertama adalah seorang ilmuwan sedang memeriksa kandungan pH dalam sampel urin. Teknologi ini membuat hasil peneliti dapat diketahui dalam waktu 24 jam. Yang kedua, seorang ilmuwan membaca hasil tes doping dengan menggunakan kromatografi cair. Spektrometri massa digunakan untuk semua jenis sampel urin. Teknologi canggih memungkinkan proses rumit ini dilakukan dengan lebih cepat. Yang ketiga, seorang teknisi mempersiapkan deposito sampel pada gel elektroforesis SDS untuk mendeteksi doping dengan alat EPO. Next. Yang keempat, seorang ilmuwan menunjukkan contoh darah dari seorang atlet terhadap sampel darah A dan B untuk melihat perbedaan hematologi darah. Yang kelima, seorang peneliti hematologikal meneliti rekam jejak menggunakan alat komputer yang canggih. Dan yang terakhir, seorang peneliti menaruh contoh urin ke dalam tabung reaksi. Laboratorium ini meneliti penggunaan doping pada para atlet. Next. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.